Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspitasari dengan NIM 2003020007. Materi yang saya bawakan yang pertama, perjanjian terapeutik. 2. Dasar hukum transaksi terapeutik. 3. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum. 4. Asas-asas hukum yang mendasari terjadinya suatu perjanjian. Kelima, perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kaitannya dengan perjanjian terapeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsabila Nur dengan NIM 2003020001. Saya akan membawakan materi mengenai rekam medis atau medical record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Berkah dengan nomor NIM 20030200024. Dengan materi yang saya bawakan yang pertama yaitu ada 3 alternatif sanksi disiplin. Yang kedua, para pihak yang terkait dalam kontrak terapeutik. Yang ketiga, persetujuan tindakan medis tenaga kesehatan, dokter gigi. Yang keempat, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis, beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh dokter dalam melakukan tindakan medis. Yang kelima, persetujuan tindakan medis. Nama saya Fajar Alamsyah, NIM 1703020048. Adapun materi yang saya bawakan yaitu hak dan kewajiban dokter dalam tindakan medis. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2003020022 sebagai pembuat materi PPT. Perkenalkan, nama saya Widya Sartika dengan NIM 20030200017, bertugas sebagai editor. Perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Kemudian hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh hukum. Transaksi terapeutik merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, transaksi terapeutik juga dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik atau kontrak terapeutik. Secara umum, transaksi terapeutik mencakup kegiatan dalam penyelenggaraan kesehatan berupa pemberian pelayanan medis. Dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/10/10-1893 tentang berlakunya kode etik kedokteran bagi para dokter di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya atau konfidensial, serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Kemudian dasar hukum transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian, maka transaksi terapeutik tunduk pada peraturan ketentuan buku 3 KUH Perdata. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUH Perdata. Namun, berdasarkan pasal 13-19 menyatakan bahwa perjanjian tidak bernama tetap tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata. Transaksi terapeutik dikategorikan
sebagai perjanjian yang diatur dalam pasal 1601 Bab A Buku 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini dalam transaksi terapeutik diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Kedua, peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara hukum dan sejumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Kemudian asas-asas yang mendasari terjadinya suatu perjanjian, yaitu asas legalitas. Ketentuan pada pasal 50 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kedua, ada asas keseimbangan, yaitu fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga harus bisa memulihkan keseimbangan dan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula. Yang ketiga, ada asas tepat waktu, 4 asas itikat baik, dan yang kelima ada asas kejujuran. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik adalah kesepakatan antara dokter dan pasien. Kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindakan medis tertentu harus ada yang dinamakan informed consent, yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan. Kecakapan para pihak. Seseorang dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila yang bersangkutan telah dewasa atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut. Suatu hal tertentu adalah mengenai objek hukum atau hal yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik. Yang menjadi suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan-tindakan untuk melakukan pengobatan atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit. Lanjutan materi yang pertama, sebab yang halal dalam pengertian ini, maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal-hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum. Seperti misalnya, dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus atau penguguran kandungan, karena penguguran kandungan yang tanpa indikasi medis bertentangan dengan hukum. Materi selanjutnya mengenai rekam medis atau medical record. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen yang dimaksud dalam ruang lingkup rekam medis adalah catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan, hasil pemeriksaan, penunjangan, catatan observasi, dan pengobatan harian, dan semua rekaman baik berupa foto, radiologi, gambar, pencitraan atau imaging dalam rekaman elektronik diagnostik. Dalam penjelasan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Isi suatu rekam medis untuk pasien antara lain memuat identitas pasien, tanggal dan waktu tindakan, hasil anamnesis, keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, serta dokumen pendukung lainnya. Isi rekam medis beragam, sesuai dengan jenisnya, yaitu rekam medis pasien rawat jalan, rekam medis pasien rawat inap, rekam medis pasien gawat darurat, rekam medis pasien dalam keadaan bencana. Adapun fungsi rekam medis, yang pertama pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, kedua alat bukti dalam proses penegakan hukum,
Ketiga, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi. Keempat, keperluan pendidikan dan penelitian. Kelima, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan. Dan terakhir, data statistik kesehatan. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atau hakim majelis, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia kedokteran isi rekam medis baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis di hadapan sidang majelis. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis, sedangkan kepala sarana pelaksanaan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis dapat dilakukan dengan terpusat pada satu tempat tertentu, menyatukan dan berkas rekam medis pasien, rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat di satu tempat penyimpanan. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu sistem transportasi berkas rekam medis antara tempat penyimpanan dengan lokasi layanan. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis juga dapat dilakukan secara terpisah, memisahkan berkas rekam pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap pada tempat tersendiri, yang umumnya lokasinya berdekatan dengan masing-masing tempat layanan. Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis, selain mendapat sanksi hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kode KI, dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia atau Kode KI. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 KKI per 8 2006 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin MKD-KIP, ada 3 alternatif sanksi disiplin, yaitu yang pertama, pemberian peringatan tertulis, yang kedua, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, yang ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Selain sanksi disiplin dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis, dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi. Para pihak yang terkait dalam kontrak terapeutik, yang pertama yaitu dokter dan tenaga kesehatan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan menyebutkan, tenaga kesehatan meliputi tenaga di bidang medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis. Yang kedua, pasien-pasien merupakan fokus atau sasaran dalam usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai subjek hukum, pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dengan baik oleh penyelenggara kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan, yang rumah sakit, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, demi tercapainya tujuan upaya kesehatan. Yang ketiga, rumah sakit. Rumah sakit merupakan pusat pelayanan medis dan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan medis yang baik. Persetujuan tindak medis, tenaga kesehatan, dokter gigi. Persetujuan tindak medis merupakan terjemahan dari kata informed consent. Kata informed yang berarti persetujuan karena informed consent yang merupakan pernyataan sepihak dari orang-orang yang berhak, yaitu pasien, keluarga, atau walinya, yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medis sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya. Sehingga informed consent yang merupakan sarana legitimasi bagi dokter untuk melakukan intervensi medis yang mengandung resiko serta akibat yang tidak menyenangkan, dan oleh karenanya hanya dapat membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum atas terjadinya resiko serta akibat yang tidak menyenangkan saja. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis disebutkan bahwa
Yang dimaksud dengan persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Sedangkan yang dimaksud tindakan medis dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh dokter dalam melakukan tindakan medis yaitu adalah yang pertama, semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Yang kedua, persetujuan diberikan setelah pasien mendapat informasi yang cukup. Ketiga, setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani pihak yang berhak memberikan persetujuan. 4. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak. Dalam keadaan tertentu, informasi dapat diberikan kepada keluarga pasien dengan persetujuan pasien. 6. Dalam hal tindakan bedah operasi atau tindak invasif lainnya, informasi yang harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri dalam arti tidak dapat diwakilkan. Yang ketujuh, dalam keadaan tertentu di mana dokter yang akan melakukan tindakan medis tidak ada informasi harus diberikan kepada dokter lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab. 8. Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa berumur lebih dari 21 tahun atau telah menikah yang dalam keadaan sadar dan sehat mental. 9. Bagi pasien di bawah 21 tahun, persetujuan diberikan kepada orang tua atau wali atau keluarga terdekat. 10. Dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktiknya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, di dalam pasal 2 dikatakan bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Persetujuan tindakan medis. Sementara itu, pengertian tentang persetujuan tindakan kedokteran di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tindakan menjelaskan secara detail. Tapi bila dilihat dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berkaitan dengan praktik kedokteran masih berlaku sepanjang tidak boleh bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Maka pengertian mengenai persetujuan tindak medis, dokter masih tetap menggunakan pengertian yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis. Hak dan kewajiban tindakan medis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak, yaitu pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Kedua, meminta pendapat dokter. Ketiga, pendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Keempat, menolak tindakan medis. Kelima, mendapat isi rekam medik. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, penjelasan pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa hak pasien adalah hak mendapat informasi, hak memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat. Menurut Gwandi, hak-hak pasien dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, hak atas perawatan dan pengurusan. Kedua, hak untuk menolak cara perawatan tertentu. Ketiga, hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien. Keempat, hak atas informasi. Kelima, hak atas rasa nyaman dan tidak terganggu. Keenam, hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
hak untuk mengakhiri perawatan, dan terakhir hak untuk menolak keperawatan tanpa izin agar tenaga kesehatan boleh merawat dirinya. Menurut Soerjo Nosekanto, hak-hak pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas perawatan dan pengurusan. Kedua, hak untuk memperoleh cara perawatan tertentu. Ketiga, hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasiennya. Keempat, hak atas informasi. Kelima, hak atas rasa nyaman dan tidak terganggu. Keenam, hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan. Hak untuk mengakhiri perawatan. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin agar tenaga kesehatan boleh merawat dirinya. Hak-hak pasien yang bersifat psikiatris. Sedangkan kewajiban yang dimiliki pasien yaitu: pertama, kewajiban memberi informasi kepada tenaga kesehatan agar dapat diambil keputusan yang tepat. Kedua, kewajiban untuk melaksanakan nasihat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ketiga, kewajiban untuk menghormati kerahasiaan diri tenaga kesehatan. Keempat, kewajiban untuk memberi imbalan terhadap jasa tenaga kesehatan. Kelima, kewajiban memberikan ganti rugi jika ada tindakan pasien yang merugikan. Keenam, kewajiban untuk berhubungan dengan tenaga kesehatan pasien harus berterus terang bila timbul masalah. Selanjutnya, hak dan kewajiban dokter dalam tindakan medis, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 50 bahwa dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak yang dimana yaitu: pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi. Kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasi. Ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dan terakhir, menerima imbalan jasa. Kewajiban dokter terhadap pasien dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu: yang pertama, setiap dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk ke dokter yang lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Yang kedua, setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam masalah lainnya. 3. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seseorang pasien, bahkan setelah pasien meninggal. Keempat, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bersedia mampu memberikan pertolongan. Sedangkan kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya menurut Kartono Muhammad meliputi: A. Kewajiban melindungi pasien sebagai makhluk hidup insan. B. Kewajiban untuk secara tulus mempergunakan ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. C. Kewajiban memberikan kesempatan kepada pasien untuk beribadah dan berhubungan dengan keluarganya. D. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang diri pasien. Kewajiban memberikan pertolongan darurat sebagai tugas keprimanusiaan. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dokter atau dokter gigi. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien didasarkan adanya suatu perjanjian atau sering dikenal dengan istilah transaksi terapeutik, yaitu suatu perjanjian di mana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya atau yang lazim disebut perjanjian in Spine verbitenis. Dalam hal ini yang dituntut bukan perjanjian hasil atau resultat verbitenis, namun yang dituntut adalah suatu upaya yang maksimal yang dilakukan dokter atau usaha yang maksimal. Perlindungan hukum tenaga kesehatan. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pasal 50 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, pasal 57 huruf A dan D Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pasal 51 huruf A Undang-Undang Pradok, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Menurut penjelasan pasal 50, yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan, knowledge, skill and professional attitude minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Dan standar prosedur operasional ialah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibukukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.